Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini memberikan satu gambaran yang jelas. Sekalipun badan semakin lemah fisik, biarlah tetap kita memiliki roh yang kuat. Seperti kalau Rasul Paulus katakan, manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke hari. Ya, sekalipun mengalami banyak hal yang sulit, yang tidak mudah. Bahkan dikatakan, meskipun manusia lahiriah, ya, manusia fisik kita, jasmani kita semakin merosot. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu sudah merasa aku sudah tua. Tua adalah fisiknya. Tetapi biarlah roh kita, manusia batiniah kita itu selalu diperbaharui. Sehingga tidak pernah menjadi lemah, tidak menjadi loyo, tidak menjadi ngloro. Fisik boleh lemah, tetapi roh kita, manusia batiniah kita, hendaklah tetap kuat. Sebab terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Artinya setiap hari, setiap saat. Ya, jadi menghadapi kelemahan badani, Rasul Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Ya, kami tetap bersemangat gitu loh ya. Tawar hati itu artinya ngelokro. Tawar hati artinya kehilangan gairah, kehilangan semangat. Tetapi Rasul Paulus menyatakan tetap dia tidak tawar hati sekalipun manusia badaninya atau jasmaninya atau manusia lahiriahnya semakin merosot. Ya, setiap orang akan mengalami proses kehidupan dari bayi, anak-anak, remaja, muda, semakin dewasa, nanti jadi tua, akhirnya semakin lemah. Tetapi hendaklah manusia batiniah kita tidak menjadi lemah. Sekalipun fisik lemah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, aku sedang sakit, aku sedang tak berdaya. Tetapi satu hal, fisik boleh lemah, tetapi manusia batiniah kita haruslah tetap kuat. Rasul Paulus juga katakan, sebab penderitaan ringan.
Kalau kita lihat loh, penderitaan Rasul Paulus itu nggak ringan loh. Ya, tetapi Rasul Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekayaan melebihi segala-galanya. Artinya setiap perjuangan hidup di dalam melayani Tuhan yang dialami seperti Rasul Paulus alami, itu dianggap ringan. Sebab apa? Itu jauh ya daripada kemuliaan yang Tuhan beri. Artinya apa? Kemuliaan kekal yang diberikan Tuhan itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Jadi sekali lagi, penderitaan yang Rasul Paulus alami, kalau kita perhatikan itu sangat-sangat mengerikan. Ya, dianiaya, bahkan ya pokoknya selama hidupnya itu boleh dikatakan tidak pernah diam, ya. Terus mengalami tekanan, terus mengalami himpitan. Tetapi sekalipun mengalami berbagai macam persoalan, tetaplah dia setia. Dia tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Dia tetap memiliki manusia batiniah yang kuat. Karena dia memandang bahwa semua penderitaan ringan sekarang ini, ya, seberat itu boleh dikatakan ringan, ya. Itu luar biasa sekali karena iman percayanya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, penderitaan yang diizinkan Tuhan, ingat, yang diizinkan Tuhan bukan karena kesalahan kita, tapi penderitaan karena nama Tuhan, atau bisa dikatakan seperti pikul salib, ya, menderita karena mengikut Tuhan. Itu hal kecil, sebab itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan dinyatakan bagi kita. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau sedang mengalami pergumulan, engkau sedang sakit, engkau sedang dalam beban, engkau sedang dalam masalah, apapun itu, ingatlah, semua itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita pada waktunya nanti. Karena itu mari, sekalipun fisik, keadaan kita boleh semakin lemah, ya, tetapi tetaplah manusia batiniah kita bangun, tetaplah semangat melayani Tuhan, tetaplah beri yang terbaik bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Ya, sekali lagi, bangun manusia batiniah kita, sehingga hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami senantiasa memiliki manusia batiniah yang kuat, yang terus dibangun dari sehari ke sehari. Yang mana ketika kami menghadapi kelemahan badani, ketika kami dalam situasi kondisi yang mungkin banyak masalah pergumulan, tetap kami memandang kepada Tuhan bahwa setiap penderitaan yang diizinkan terjadi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan atas hidup kami. Sungguh kemuliaan itu sungguh besar. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.